Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan 32. Sebelum kita bersama mendengarkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu, sehingga kami bangkit dan terus bersemangat dalam merayakan kehidupan ini. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama memampukan kami untuk tetap teguh dan percaya kepada-Mu dalam seluruh kehidupan dan pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan 32, demikian sabda Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Nafas Pagi hari ini adalah standar ganda. Dalam istilah Jawa ada ungkapan nabok nyilih tangan, yang artinya melakukan perbuatan buruk, jahat atau negatif dengan menyuruh orang lain. Bisa dengan cara kemudian membayar, kemudian mempengaruhi, dan lain sebagainya. Ungkapan ini juga agaknya mirip dengan yang terjadi di Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan 32. Ketika sekelompok orang-orang Yahudi mencoba untuk mempengaruhi Pilatus melakukan apa yang mereka inginkan demi mencelakai Tuhan Yesus. Mereka tidak mau terlibat. Mereka mau bersih. Sehingga bola panasnya diserahkan ke Pontius Pilatus. Tentu agar mereka terbebas dari tuntutan apapun, dan pada sisi yang lain, biarlah kesalahan itu ditanggung oleh Pontius Pilatus. Dalam kacamata ini tentu kita bisa melihat yang mereka lakukan sangat licik. Mari kita perhatikan di ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Ini ada upaya untuk kemudian Yesus dihukum. Mereka sudah mencap bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang patut dipersalahkan. Bukan lagi menjadi tersangka, tetapi Tuhan sudah dinyatakan sebagai terdakwa karena langsung kemudian diserahkan ke pengadilan. Tadi, seperti ungkapan nabok nyilih tangan. Orang-orang Yahudi menggunakan hukum yang berlaku di pemerintahan Romawi. Pada sisi yang lain, menarik ketika mereka menarik diri. Tidak mau masuk ke pengadilan dengan alasan supaya mereka tidak dinajiskan. Mereka seperti punya alibi, punya alasan kuat. Oh, aku tidak mau ke pengadilan. Biar Yesus saja yang masuk, sementara kami, orang Yahudi, di luar.
karena kami punya hukum Taurat. Sepertinya tindakan mereka benar dengan alasan keagamaan mereka. Yang penting adalah bagi mereka, bagaimana Tuhan Yesus bisa dihukum. Bagaimana kemudian menghentikan atau membungkam karya Tuhan Yesus. Jadi kesalehan mereka digunakan untuk menutupi kejahatan atau keburukan mereka, tetapi juga digunakan untuk cuci tangan, meletakkan kesalahan itu kepada yang lain. Ini yang disebut dengan standar ganda. Akan situasi ini, Pontius Pilatus bukan orang bodoh juga. Di ayat yang ke-29. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Pilatus tidak dengan gegabah, kemudian ya dan setuju saja. Karena Pilatus tentu punya dasar. Menghukum seseorang itu berdasarkan bukti. Nah, pada persoalan inilah Pilatus bertanya, apa kesalahan Tuhan Yesus? Buktinya apa? Karena dalam pengadilan, secara resmi di Indonesia kan butuh 2 alat bukti untuk kemudian menjatuhkan vonis atau hukuman kepada terdakwa. Nah, Pilatus seperti itu menanyakan alasan mereka. Karena Pilatus pun tahu, tentu saja sebagai penguasa pada waktu itu, mendengar siapa Yesus dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Dia tidak mau kemudian menuruti apa yang menjadi kehendak orang-orang Yahudi ini. Untuk atas pertanyaan Pilatus itu, kemudian orang-orang Yahudi pun mencoba untuk meyakinkan Pilatus, sekalipun tanpa bukti. Tapi kemudian mereka mendakwa Tuhan Yesus dengan klaim mereka, dengan asumsi mereka, dengan tadi niatan buruk mereka. Mereka telah bersepakat. Sehingga di ayat yang ke-30 mereka menjawab. Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kembali. Yang menarik adalah mereka langsung membuat vonis sendiri sebenarnya di luar pengadilan dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang penjahat. Yang dibutuhkan oleh Pilatus bukan itu. Buktinya apa jika kemudian Yesus diserahkan ke pengadilan? Atau jika Tuhan Yesus dicap sebagai penjahat, kejahatan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tapi karena kurang bukti dan tanpa alasan yang jelas, mereka hanya kemudian mengada-ngada dengan mengatakan sesuatu yang tidak ada. Dialognya semakin menarik. Kembali Pilatus punya alasan, punya ketegasan sebenarnya. Yang melihat bahwa jawaban dari orang-orang Yahudi ini tidak ada yang cukup beralasan dan jelas tanpa bukti. Untuk itu Pilatus kemudian membangun dialog kembali. Dia hendak menegakkan wibawa pemerintahnya atau wibawa hukum itu sendiri. Sehingga ia mengatakan, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Menunjuk bahwa Pilatus tidak sepakat atau sependapat dengan orang-orang Yahudi. Dan ia tidak mau terlibat dalam kesalahan untuk menghukum Tuhan Yesus. Dan pengadilan bukan menjadi tempat untuk kemudian orang bernegosiasi atas suatu perkara untuk kemudian mencelakakan orang lain. Awalnya bagus sebenarnya. Karena ia tidak menemukan bukti, maka fair saja, jujur saja ia menolak. Dikembalikan kasus yang diajukan orang-orang Yahudi tentang Yesus kepada mereka sendiri. Ambillah dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Pengadilan tidak menerima. Jika ada pengadilan agama, silakan saja menurut aturan Tauratmu. Orang-orang Yahudi dalam dialog ini tidak kehabisan akal pula. Apapun ditempuh asalkan itu menang. Asal itu mencapai tujuan. Sehingga mereka punya alasan kembali. Yang pertama, karena mau makan Paskah, jadi tidak masuk ke pengadilan. Supaya tidak najis. Pintar sekali mereka menutupi dengan kesalahan itu. Yang kedua, kesalahan itu dilakukan lagi. Ditunjukkan sebagai tameng. Supaya Pilatus tetap memenuhi harapan mereka.
Mereka mengatakan, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Wah, menarik sekali ini. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Betul bahwa ada hukum Tuhan mengatakan jangan membunuh. Mereka beralasan dengan luar biasa. Tapi kembali, pertanyaan adalah, niat mereka menstigma Tuhan Yesus sebagai penjahat, tujuannya apa? Kemudian mengantarkan Tuhan Yesus agar dihakimi di pengadilan, mereka hendak apa? Bukankah mereka juga sama saja hendak membinasakan Tuhan Yesus? Tetapi inilah standar ganda. Satu sisi sepertinya menunjukkan kesalehan yang luar biasa, supaya tidak najis, dan dengan alasan tidak boleh membunuh. Tetapi, standar yang lain mereka tunjukkan dengan cara apa? Melakukan kejahatan nabok nyilih tangan, dan dalam upaya-upaya yang mendesak orang lain, untuk kemudian menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Bukankah tidak sinkron, tidak cocok kesalehan yang dibangun, kehidupan religius yang luar biasa, menghafal ayat-ayat dalam kitab suci, tetapi tindakannya penuh dengan rekayasa atau kejahatan itu sendiri. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, ada kalanya kita juga melakukan standar ganda. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah melakukan hal yang baik. Percaya kepada Tuhan, kemudian berusaha dengan sungguh melakukan kehendak firman-Nya, ajarannya, nilai yang ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita juga sadar bahwa seringkali yang kita pahami, yang kita tahu, dan kita percaya, kita gunakan untuk membenarkan diri kita. Dalam upaya menutupi diri kita, supaya dianggap tetap baik. Atau ada kalanya juga kita menunjukkan kesalehan itu, tapi pada sisi yang lain, kita justru melakukan hal yang tercela. Menggunakan ayat-ayat Alkitab dalam rangka menghakimi. Persis yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka hafal tentang Taurat. Mereka juga ada upaya yang sungguh, tentu saja, dalam laku agamanya. Tetapi tindakan mereka juga bercabang. Mereka bisa kemudian mengatakan bahwa najis kalau masuk pengadilan dan tidak boleh membunuh, tetapi pada sisi yang lain, mereka melakukan permufakatan jahat, bahkan sudah memberikan stempel kepada Tuhan Yesus sebagai penjahat. Dan kemudian mereka mendorong Tuhan Yesus supaya dihakimi di pengadilan. Dan upaya mereka juga sangat keras. Kesalehan ditunjukkan, tetapi kebencian justru semakin besar dan lebar. Seharusnya kan kesalehan yang dibangun harus kemudian mengobati atau membuat mereka bertobat untuk tidak melakukan itu. Tapi ada bagian di mana mereka berbeda dalam perwujudan iman mereka. Untuk itulah kita dipanggil. Kebenaran itu tertuju pertama kepada kita bersama. Supaya kita tidak melakukan standar ganda. Jangan cepat kemudian menghakimi yang lain. Jangan cepat kemudian menuduh yang lain ini dan itu. Atau kemudian melakukan hal-hal yang tercela, bahkan kemudian menebarkan ini dan itu supaya yang lain juga ikut dengan pandangan kita dalam rangka kemudian menghukum yang lain. Nabok nyilih tangan tadi. Janganlah itu dilakukan. Tapi yang harus kita lakukan adalah, jika tahu kita itu kebenaran, jika itu kita tahu bahwa itu membawa kepada keselamatan, jika itu benar-benar menjadi nilai dan ajaran yang berharga untuk kita yang dari Tuhan, kenapa kemudian tidak kita wujudkan dalam kehidupan? Dan tidak serta-merta jika kita berbeda pendapat, langsung kemudian kebencian itu muncul. Berbahaya dan tidak baik untuk diri kita. Bukankah orang-orang Yahudi kemudian membunuh dirinya sendiri sebenarnya? Kesalehan yang mereka tunjukkan jadi padam dan luntur oleh karena kebencian mereka sendiri. Dan itu tidak berharga. Maka mari kita terus wujudkan kehidupan ini yang selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Kita tidak perlu mencari massa untuk mendukung kita. Jika kebenaran itu memang kita perjuangkan, maka kebenaran itu akan berbicara. Apapun yang sudah Tuhan ajarkan, lakukan dengan benar. Tanpa prasangka, tapi dengan pikiran-pikiran yang baik, yang positif, dan membangun kedamaian dalam diri. Sehingga kita tidak terjebak untuk mempengaruhi orang, atau membuat pikiran kita bercabang, tetapi tetap satu pada jalan kebenaran dan kehidupan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Pesan yang ketiga, dalam kebiasaan pada masa Paskah, maka Pilatus akan membebaskan seseorang. Dan itu ditawarkan kepada orang-orang Yahudi. Dan apa jawab mereka? Jangan bebaskan Yesus, tapi bebaskan Barabas, yang adalah seorang penyamun. Ini kan celaka. Yang jelas-jelas penjahat justru dibebaskan, sementara yang bukan penjahat justru harus dihukum. Bukankah ini pernah terjadi dan sering terjadi? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Untuk itu, kita harus berhati-hati. Kita harus mawas diri, kita harus membangun kesadaran kritis dalam iman kita, supaya kita tidak terpenjara dengan berbagai situasi yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak terburu-buru untuk memutuskan atau mengikuti apapun. Pandanglah dan terbukalah atas segala sesuatunya. Sehingga ketika kita mau melakukannya, dan tadi menyentuhkan kesalehan yang sudah kita bangun dalam hidup kita bersama dengan Kristus, maka mintalah terang yang sejati dari Tuhan Yesus, supaya dalam segala perkara yang sedang saat ini kita alami, jumpai, dan hadapi, putusan dan pilihan kita tepat. Termasuk, kita juga tidak mau dimanfaatkan atau ditunggangi oleh orang-orang, atau bahkan mau dibayar, atau disuap untuk melakukan kejahatan. Menurut saya sih, kita harus waspada juga. Mari kita wujudkan nurani yang bersih dan murni. Karena Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik, maka tubuh jiwa roh kita sesungguhnya baik. Kelolalah dengan baik, supaya segala sesuatunya kita tidak berstandar ganda. Kita bisa sisi yang lain melakukan hal ini dengan baik, pada sisi yang lain juga tetap baik. Sebagai penutup dalam renungan nafas pagi hari ini dengan tema standar ganda. Sebenarnya Pilatus sudah tahu bahwa Tuhan Yesus tidak layak dihukum. Dan pada sisi yang lain, tadi saya katakan, dia sedang menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang tidak mau kemudian kewibawaannya sebagai pemimpin ternodai atau digunakan atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain yang tentu saja bisa menjatuhkan dirinya. Bahkan, ia menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah dengan tadi kata, ambillah dia. Artinya dikembalikan kepada orang Yahudi. Karena Pilatus tidak punya wewenang untuk menghakimi karena tidak ditemukan kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Dan jika kita membaca pula di ayat 38, Pilatus juga mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan. Dan di pasal 19 ayat keempat, Pilatus mengulangi lagi bahwa ia tidak menemukan kesalahan itu. Tetapi yang dilakukannya adalah pada akhirnya menyerahkan itu. Dan ia juga terlibat pada akhirnya dengan tentu yang menyalibkan adalah orang-orang Romawi. Untuk itu, mari kita teguh pula. Jika kita mendapati hal yang tidak benar, maka kita harus kemudian tidak bermufakat atas ketidakbenaran itu. Maka, mari kita wujudkan hidup yang punya prinsip, berfokus pada Kristus, supaya dalam segala sesuatunya, kita tidak memiliki standar ganda. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kami dimampukan untuk membangun kehidupan yang teguh, yang utuh, di dalam cinta, kasih, berkat, dan kesempurnaan kasih-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan,
sehingga dalam segala perkara kami hanya kemudian menyentuhkan keberimanan kami kepadamu, sehingga dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami tidak cepat-cepat kemudian larut dalam situasi sekitar kami. Bahkan yang harus kami tunjukkan adalah kami mengingat akan setiap kebenaran-Mu. Bahkan dari setiap apapun yang kami lakukan, semua harus kemudian berdasar pada ajaran dan nilai yang sudah Kau nyatakan dalam kebenaran-Mu itu. Mampukan kami melakukannya Tuhan, supaya dalam segala sesuatunya pula kami tidak diombang-ambingkan dalam segala perkara. Untuk itu kami percaya kasih-Mu Tuhan memberkati, kasih-Mu menolong kami. Demikian juga kami percaya Engkau menolong kami dan memberkati kami dalam segala hal yang sedang kami jalani. Tentu Engkau mengetahui Tuhan segala hal yang kami harapkan, gumulkan, dan kami mohonkan kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, hidupkan kami kembali dengan kuasa, kemurahan, dan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah kami dan mujizat-Mu berkarya. Dan kami percaya juga dalam kehidupan bergereja, kasih-Mu terus dinyatakan, sehingga dalam masa pandemi, kehidupan bergereja tetap terpelihara kini dan sepanjang masa, dalam keselamatan dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong memberkati bangsa dan negara Indonesia. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa kami dari mulai presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri, dan semuanya Tuhan. Kami yakin kasih, kemurahan, dan berkat serta hikmat-Mu terjadi, dan Engkau juga mensejahterakan bangsa dan negara kami melalui kemurahan dan keselamatan-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan sepanjang masa. Amin.